saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian struktur modal. Pada dasarnya, struktur modal pada suatu perusahaan digunakan sebagai penyeimbang untuk menetapkan komposisi pendanaan atau modal perusahaan, jumlah proporsional dari keperluan pembelanjaan yang dapat perusahaan penuhi dengan menggabungkan sumber investasi jangka panjang, kemudian tercakup dalam modal sendiri, seperti saham preference, modal pemegang saham, serta hutang jangka panjang. Awal dimulainya teori dari struktur modal yaitu terjadi di tahun 1958. Pada saat dipublikasikannya artikel mengenai keuangan yang paling berpengaruh oleh Modigliani dan Miller atau yaitu The Choice of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. Modigliani ini dan Miller membuktikan struktur modal tidak dapat memberikan dampak terhadap nilai suatu perusahaan. Atas pendapat yang disampaikan Modigliani Miller ini diungkapkan bahwa pemakaian utang pada suatu emiten tidak dapat merelevansi nilai pada emiten tersebut ketika dalam keadaan pasar modal yang sempurna. Kemudian kembali mempublikasi makalah bertajuk Corporate Income Taxes and the Choice of Capital, a Correction, sehingga membuat dugaan tidak adanya pajak perseroan menjadi melemah. Ini menyatakan bahwa karena dalam perhitungan pajak akan mengurangi bunga atas utang, jadi nilai perusahaan yang akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah utang, dan jika semua biaya untuk utang nilainya mencapai titik maksimum. Berikutnya yang akan kita bahas adalah struktur modal guna menjawab permasalahan tersebut, yaitu 1. Tidak adanya biaya kebangkrutan dan pajak. Yang kedua, di waktu mendatang, tiap nilai harapan distribusi probabilitas subjektif pendapatan. Yang ketiga, perusahaan mengharapkan penghasilan operasinya tak menghadapi pertumbuhan. Yang keempat, mengubah proporsi utang dan modal. Dan yang kelima, adanya kebijakan yang dimiliki perusahaan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, stabilitas penjualan. Yang kedua, struktur aset. Yang ketiga, leverage operasi. Yang keempat, tingkat pertumbuhan. Yang kelima, profitabilitas. Yang keenam, pajak. Yang ketujuh, kendali. Yang kedelapan, sikap manajemen. Dan yang kesembilan, sikap memberi pinjaman dan lembaga pemeringkat. Dan yang ke-10, kondisi pasar. Yang ke-11, kondisi internal perusahaan. Dan yang terakhir, fleksibilitas keuangan. Mengenai bagaimana struktur modal dapat memberikan pengaruhnya pada nilai perusahaan, biaya modal dan terhadap harga pasar saham akan dijelaskan pada teori struktur modal. Terdapat beberapa pendekatan untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan laba bersih. Yang kedua, pendekatan laba bersih operasi. Yang ketiga, pendekatan tradisional. Dan yang terakhir, Modigliani Miller position. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ketidaksempurnaan pasar dan isu insentif. Melalui penggunaan asumsi pasar modal sempurna, maka gagasan akan terjamin kebenarannya oleh proses penjimbangan pasar, di mana seluruh penilaian perusahaan dan struktur modalnya tidak bergantung kepada struktur modal pada perusahaan tersebut. Dasar yang seharusnya dipergunakan dalam mempersoalkan hal tersebut yaitu bahwa pasar modal yang sesungguhnya yaitu pasar modal yang tidak sempurna, di mana akan mengakibatkan ketidakketergantungannya proses penjimbangan harga pasar terhadap keuntungan yang disyaratkan dan risiko yang sistematis. Ada kemungkinan bahwa leverage bisa mempengaruhi nilai perusahaan yang menyeluruh, beserta biaya modalnya ketika berada pada posisi tersebut. Walaupun begitu, tak cukup bila hanya besar saja material. Namun, ketidaksempurnaan tersebut pun haruslah satu arah. Contohnya, adanya biaya transaksi mengakibatkan proses arbitrase menjadi terbatas, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dengan begitu, terjadinya proses arbitrase hanya akan terlaksana hingga batas yang oleh biaya transaksi telah ditetapkan. Meski begitu, kita tidak bisa memperkirakan bagaimana arah dari pengaruh bersih pada ketidaksempurnaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian biaya modal.
Biaya modal atau cost of capital merupakan biaya real pada perusahaan yang wajib dikeluarkan guna mendapatkan dana yang bersumber baik dari hutang, saham preferen, saham biasa, ataupun laba ditahan agar perusahaan dapat memenuhi biaya pada suatu investasi maupun operasi pada perusahaan itu sendiri. Biaya modal ini besarnya ditentukan dengan maksud agar perusahaan bisa mengetahui sekian banyaknya biaya real yang perlu perusahaan keluarkan guna mendapatkan dana yang dibutuhkan. Contohnya, dalam sebuah kontrak perjanjian hutang, rata-rata orang beranggapan bahwa dari peminjaman hutang pada bank tersebut, hanya tingkat bunga yang ditentukan oleh bank tersebutlah yang dijadikan sebagai biaya modal. Berikutnya fungsi biaya modal. Perhitungan biaya modal dengan pengenaan pajak kepada perusahaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pengenaan biaya modal dari modal pinjaman dengan dari modal individual memiliki perbedaan. Untuk menghitung biaya modal pada konsepnya bisa dilakukan dengan berlandaskan kepada perhitungan sebelum pajak maupun sesudah pajak. Persepsi yang berbeda tersebut disebabkan pajak bisa mengurangi profit yang didapatkan perusahaan. Namun, biaya modal pada umumnya dianalisis berdasarkan pada kondisi setelah pajak. Jika harus menghitung biaya modal sebelum pajak, sebagaimana biaya modal dari obligasi, sebelum melakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya perlu disesuaikan dengan pajaknya terlebih dahulu. Untuk menetapkan apakah sebuah usulan investasi sebagai discount rate diterima atau tidak, biasanya menggunakan biaya modal sebagai ukurannya, di mana akan dilakukan perbandingan antara tingkat keuntungan yang berasal dari usulan investasi yang terkait dengan biaya modal perusahaan tersebut. Di sini, biaya modal yang dimaksud merupakan biaya modal secara keseluruhan atau overall cost of capital. Berikutnya biaya modal individual. Seperti yang sudah dipaparkan, bahwa biaya modal rata-rata pada biaya setiap jenis modal adalah untuk memperhitungkan biaya modal pada perusahaan. Berikut ini dari tiap-tiap perhitungan biaya modal yang dibahas, mulai dari biaya modal yang dihitung menurut individual, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta biaya modal individual akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek. Yang kedua, biaya modal hutang jangka panjang. Yang ketiga, biaya modal saham preferen. Dan yang terakhir, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Perhitungan menurut biaya individual. Jadi ada 4. Yang pertama itu biaya modal hutang jangka pendek. Hutang yang memiliki jangka waktu pengembalian yang singkat, kurang dari 1 tahun disebut hutang jangka pendek atau hutang lancar, di mana yang tercakup di dalamnya adalah trade account payable atau hutang peniagaan, hutang wesel, dan kredit bentuk jangka pada bank. Yang kedua itu ada biaya saham preference. Biaya modal saham preference atau choice of preference stock atau KP merupakan biaya di mana secara real harus dibayarkan bila mana biaya yang digunakan oleh perusahaan yaitu menjual suatu saham preference. Perhitungan biaya modal saham preference ini ditetapkan pada besarnya tingkat keuntungan yang telah investor pemegang saham preference tersebut tersyaratkan atau required rate of return. Yang ketiga itu ada biaya modal hutang jangka panjang. Besar tingkat keuntungan yang telah investor syaratkan sebagai pemilik dana merupakan biaya yang harus perusahaan tanggung ketika dalam menggunakan dana hutangnya. Biasanya biaya pemakaian hutang jangka panjang atau cost of debt, di mana asalnya dari obligasi atau cost of bond, bisa kita hitung berdasarkan pada cara sebagaimana dalam menghitung tingkat pendapatan investasi di dalam obligasi, di mana yang digunakan adalah metode singkat dan preference value. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan juga seringkali dijadikan satu biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, ataupun terkadang dikatakan sebagai biaya modal saham biasa saja, ialah biaya yang harus perusahaan keluarkan di mana dalam mendapatkan dananya dengan melakukan penjualan saham biasa atau melakukan investasi dengan mempergunakan laba yang ditahan.